Assalamualaikum Pak Anto, apa kabar? Sehat-sehatkah hari ini Pak Anto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Pak Anto juga saya ikut merasa senang melihat keadaan Pak Anto. Tapi saya lihat Pak Anto ini murung, ada apa ya? Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kok sedih sekali kelihatannya Pak Anto? Ya, itulah, Bu. Ya sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau curhat kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Ya adalah kalau untuk Pak Anto, apa sih yang enggak? Sebenarnya memang ada sedikit apa yang buat gundah gulana pada saat Pak Anto sekarang ini. Insya Allah ada waktu kok. Karena setiap teman sejawat itu masih bisa kita jadikan tujuan bagaimana kita bertanya kepada teman, bagaimana bisa kita berbagi kepada teman. Inilah fungsi kita sebagai teman, bisa saling bantu-membantu dalam berkomunikasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya agak nggak bisa tenang gitu, Bu. Saya berharap akan mendapat ketenangan jika Bapak Zorianto ingin mencurhatkan apa yang sebenarnya Bapak alami di sekolah ataupun di mana. Silahkan Pak Anto, saya siap untuk mendengarkannya. Nah, baik. Saya berharap akan mendapatkan solusi juga dari masalah ini. Baik, Bu, mungkin ya Pak Guru, memang kita ini nanti akan bisa mendapatkan masalah ya, Bu, ya. Mungkin terutama kita di dunia pendidikan ini, masalahnya tentu mungkin teknik pembelajaran kita di tahun baru ini, saya rasa agak-agak monoton, Bu. Kira-kira bagaimana solusinya gitu? Nah, kalau melihat permasalahan Pak Anto ini, bukan sekedar Pak Anto aja yang merasakan seperti ini. Kalau monoton saja dari permasalahan-permasalahan ini, mungkin kita bisa mengadakan suatu supervisi terhadap kepala sekolah yang tentunya bisa memberikan suatu gambaran bahwa seperti apakah metode pembelajaran yang baik sehingga siswa itu bisa senantiasa menerima apa yang sudah kita berikan. Jadi seperti itu menurut saya Pak Anto. Jadi begitu ya, Bu. Nah, makanya saya agak bingung gitu loh. Karena menurut saya pembelajaran saya yang kemarin, saya rasa itu saja setiap tahun ajaran gitu. Saya bingung. Makanya saya mengharapkan ada solusi dari Ibu Guru. Nah, insya Allah Pak Anto, kalau Pak Anto ingin mau berbuat etikat baik, ingin mensejahterakan murid. Nah, dengan cara itulah kita bisa memproses suatu produk terhadap siswa kita itu sendiri. Ya, mudah-mudahan, Bu, ya, apa yang Ibu atau kita rencanakan bisa berjalan. Bu, ya Pak ini, Bu. Jadi sepertinya beliau ini keberatan sekali ya waktu untuk mengajar. Iya, kalau Bu. saya boleh tahu pembelajaran di sekolah itu dalam bentuk apa? Pembelajaran yang mungkin yang saya ribut ya, mulai dari strategi, mungkin strategi pembelajaran saya mungkin kayaknya agak kurang gitu, mengenai karena menyesuaikan zaman yang sekarang, jadi saya agak bingung gitu. Ya, kalau menurut saya mungkin Pak Anto itu lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar yang saya maksud di sini, misalnya Pak Anto itu lebih menggoogling, lebih aktif dalam mencari referensi-referensi lain, sehingga pada saat Pak Anto memberikan suatu pembelajaran ada gambaran-gambaran untuk siswa.
Bahkan di sini kita tidak monoton sekali untuk memberikan pembelajaran sekedar teori, bahkan praktik kita ajak anak murid kita ke luar kelas untuk mengadakan ice breaking. Ya, itulah metode-metode pembangkit semangat untuk siswa dan murid-murid kita. Jadi termotivasi untuk mereka. Juga masih mengacu pada kurikulum yang sekarang, yang seperti bilang Pak Anto masih bingung. Nah, di sanalah kita menggali kurikulum-kurikulum yang berkompeten, artian yang lebih dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mensukseskan kurikulum yang ada sekarang ini, sementara dari diri kita sebagai guru tidak menanamkan prioritas pembelajaran yang efektif kepada siswa kita. Seperti itu, Pak Anto. Oh iya Bu, memang benar ya. Saya baru ingat ternyata perkataan Ibu itu memang luar biasa. Jadi saya lebih semangat lagi untuk membuat belajar, membuat Google maupun diskusi dari rekan-rekan sejawat Bu. Terima kasih Bu untuk untuk kesempatannya diskusi sehingga saya lebih semangat lagi. Alhamdulillah Pak Anto, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur kalau Pak Anto akhirnya bisa membuka hati untuk giat memberikan suatu motivasi kepada siswanya, ingin merencanakan sesuatu yang bisa memberikan suatu gambaran-gambaran untuk siswanya, dan tentunya untuk keterlibatan pribadi siswa itu sendiri. Ya Bu, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega gitu karena jujur saya takut salah, takut keliru gitu dalam mengambil tahulah langkah begitu dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan perangkat gitu, takut nanti apa yang coba saya buat atau semua salah diterima atau tidak sesuai dengan di siswa gitu Bu. Alhamdulillah Pak Anto sudah bisa menerima masukan saya. Mungkin hanya ini yang saya berikan, kurang lebihnya Pak Anto bisa mengambil kelebihan dari apa yang saya sampaikan, kurangnya kita buang bersama-sama. Iya Bu, saya sangat berterima kasih sekali karena pertama Ibu sudah menyempatkan waktu gitu Bu. Nah, mudah-mudahan lain kali kita bisa curhat lagi. Terima Ya, kasih Bu Guru. sama-sama Pak Anto, semoga sehat selalu dan jangan sungkan untuk bertanya kembali ya. Sibuk.